Hola besinya Ketani, Besti, persahabatan Nikita dan Mail yang sudah terjalin lebih dari 16 tahun emang kayak kebukti banget loyalitasnya satu sama lain loh. Meski keduanya sama-sama tengah terjerat kasus hukum atas laporan dugaan pemerasan, pengancaman, dan TPPU yang dilaporkan Reza Gladys, keduanya tetap kompak saling menguatkan. Kalau sebelumnya sempat geger Mail mengatakan I love you kan Niki saat hakim memberikan waktu untuk menyampaikan sesuatu. Baru-baru ini usai sidang beragendakan pledoi pada 16 Oktober 2025, bahkan Mail yang juga sama-sama ngaku nggak ada gugup apalagi panik ini pun meski juga memiliki harapan bebas, tapi Mail menyebut nggak apa-apa kalau ia harus dihukum, tapi Nikita dibebasin katanya. Selesai. Jadi kalau misalnya kalau saya emang harus tinggal di Cipinang ya saya jalanin. Kalau bebas ya alhamdulillah gitu. Kita ini aja hatinya hakim yang mulia yang terhormat. Tapi harapan dirimu sendiri menjalani kemarin? Harapan saya itu yang terbaik aja. Yang mudah-mudahan yang mulia yang terhormat bisa melihat semua kebenaran yang ada. Yang soalnya kan banyak yang dari JPU itu mengatakan itu tidak ada di dakwaan semua. Oke. Tapi kemarin yang pledoi yang kamu baca tadi itu sudah dibongkar semua belum bisa persidangan dari awal sampai sekarang? Belum. Berarti ada yang fakta-fakta baru di dalam Ada. itu? Yang saya keberatan. Ya. Saya keberatan karena dituntut 7 tahun. Karena menurut saya, dan saya juga yang saya bingungin juga kenapa awal dari 368 pas di persidangan jadi 369 itu yang saya bingung. Kamu berarti Awal dari 368 pas di persidangan jadi 369 itu yang saya bingung. Kamu berarti secara tidak langsung sudah terima dan pasrah ya apapun hasil nanti putusan. Ya, kalau saya pasrah. Tapi kalau misalnya buat Nikita, saya berharap dia bisa bebas karena anaknya baru masuk rumah sakit lagi kan. Tadi si Icat bilang baru kemarin keluar rumah sakit, terus hari ini tadi masuk rumah sakit lagi. Gitu. Jadi saya berharap nih ya kalau misalnya saya emang harus masuk ya saya masuk nggak apa-apa, tapi Nikita yang sampai harus bebas. Apa yang dikangenin Kak? Yang dikangenin apa? Iya, dari dunia apa sih? Party kah atau apa? Di luar ini enggak sih, gue cuman kangen sama almarhum, kangen sama Olga aja. Jadi mungkin kalau misalnya nanti udah keluar, gue tempat pertama yang gue datengin adalah kuburan Olga Saputra. Ya Besti, Nikita dan Mail memang menyampaikan keberatannya melalui pledoinya perihal tuntutan Mail yang 7 tahun dan Nikita 11 tahun. Nah, bicara soal tuntutan sendiri, kuasa hukum Reza Gladys pada beberapa waktu lalu sebenarnya sudah seraya mengingatkan atas sikap baik dalam persidangan karena diduga jika tidak berubah bakal mendapat vonis yang lebih dari tuntutan jaksa sebelumnya. Terlebih, Surya, tim kuasa hukum Reza Gladys merasa yakin jika penasehat hukum maupun terdakwa dalam pledoinya tetap menganggap ini produk bukan pemerasan, maka ia menduga lagi kalau hakim akan menjatuhkan hukuman lebih tinggi cenah. Waduh. Jaksa penuntut umum menuntut tuntutannya 11 tahun. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Kami juga penasihat hukum juga hal ini selalu kami ingatkan kepada klien kami apabila dalam persidangan, tolong jaga sopan santun, tolong jaga tingkah laku, jangan berbelit-belit dan katakan apa adanya. Kami sudah ingatkan di awal juga kepada melalui media kami ingatkan supaya Nikita maupun Mail bicaralah apa adanya. Siapa yang terlibat, siapa yang terkait dengan kasus ini. Tapi sampai saat selesai persidangan pemeriksaan saksi dan bukti, tetap aja mereka ngotot tidak mau. Ya sudah, tahan resikonya. Tuntutan 11 tahun dan Mail kena 7 tahun. Ya mudah-mudahan majelis hakim yang mulia mau menurunkan hukuman ini. Karena minggu depan itu adalah nota pembelaan dari pihak terdakwa maupun penasihat hukumnya. Kami yakin kalau PH maupun terdakwa
dalam nota pembelanya tetap menganggap bahwa ini adalah produk, bukan masalah pembahasan. Bisa-bisa majelis hakim lebih tinggi menjatuhkan hukuman. Itu mungkin tanggapan kami. Seperti kami bilang dari awal, bahwa penghinaan terhadap penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim, ini memang punya dampak. Hakim itu nanti lihat nanti bagaimana putusan hakim, bahwa hakim tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jaksa, bahwa terdakwa tidak mau mengakui kesalahannya. Selama persidangan berbelit-belit, tingkah lakunya tidak sopan, bahkan menghina daripada pihak kejaksaan. Ini menjadi beban bagi terdakwa nanti. Tapi silakanlah, kalau memang terdakwa tetap bertahan dengan gaya dan polanya, ya konsekuensinya nanti bisa-bisa di atas tuntutan jaksa hakim memutus. Duh, seraya menyayangkan dengan Mail yang dianggap tidak membuka semua tentang kasus ini. Kuasa hukum DRG pun akhirnya pasrah jika Mail yang ternyata dinilai kuasa hukum Reza Gladys nyolot dalam sidang juga dituntut sampai 7 tahun. Meskipun diakui oleh Surya, Reza Gladys sendiri selaku pelapor sebenarnya tidak mengutamakan masalah lamanya hukuman, karena bagi kliennya yang penting adalah hukuman agar jera untuk terdakwa yang diduga telah melakukan bully kepada kliennya. Bahkan perihal bully terhadap Reza Gladys, kuasa hukum Reza Gladys pun berencana setelah putusan timnya akan mengevaluasi media-media sosial yang menyudutkan dan memfitnah kliennya, yaitu Reza Gladys, Besti. Sebenarnya kalau untuk Mail ini sebenarnya beda-beda tipis sih kelakuannya dengan terdakwa ini. Kenapa? Lihat kan seperti persidangan kemarin. Tadi kita sebenarnya kita mau berjuang untuk si Mail ini sebenarnya supaya bisa dia buka ini permasalahannya. Siapa sih sebenarnya? Bagaimana sih sebenarnya ini kasus? Tapi Mail kan yang gaya nyolot juga. Ya konsekuensinya ada demikian. Ya kalau Mail kan sebenarnya hanya ya nilai dapatnya juga 30 juta sebenarnya sih. Tapi ya karena termasuk juga selama persidangan nyolot juga ya resiko. Makanya di persidangan itu benar-benar dijaga. Ini sangat-sangat pengaruh. Kami dari pihak DRG sebenarnya tidak menginginkan setinggi-tingginya ini hukuman. Kami hanya memberikan pelajaran kepada pihak terdakwa ini supaya menyadari tingkah dan lakunya ini. Karena bullying itu luar biasa dampaknya. Dan itu menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat. Hati-hati main di media sosial. Kami ingatkan kembali bahwa kami akan evaluasi semua media sosial yang ada saat ini yang selalu menghina daripada Dr. Reza. Kami akan evaluasi kembali. Jika ada yang sudah kelewatan batas, kami akan mengambil tindakan hukum. Itu perlu kami ingatkan kepada masyarakat. Hati-hati untuk bermain media sosial. Karena kami akan evaluasi semua nantinya. Karena ada setelah ini putusan nanti oleh majelis hakim, kami akan evaluasi semua media-media sosial yang menjelek-jelekan, yang menghina, yang memfitnah klien kami. Itu sikap kami nantinya ke depan. Ya, jadi saya tambahkan ya untuk Mail ini, posisinya Mail dalam kasus ini kan sebenarnya hanya sebagai pelaksana tugas di lapangan, ya, hanya sebagai pelaksana tugas. Yang menikmatin uang 4M ini kan Nikita, ya. Mail ini hanya pelaksana karena dia adalah ajudannya Nikita, maka dialah yang maju, ya. Jadi memang untuk Mail kalau dari segi perkara ini itu sebenarnya terlalu tinggi. Tapi karena rekan saya mengatakan tadi tingkah lakunya juga membuat dia menjadi 7 tahun.
Nah, bicara soal Reza Gladys sendiri yang belakangan justru lebih memilih bungkam, namun tetap menjadi sorotan, terutama setelah sidang pembacaan tuntutan hukuman Nikita. Hingga belum lama ini adalah pembacaan pledoi dari pihak Nikita. Reza Gladys yang tak terlihat memberikan tanggapannya ini dalam sosial medianya lebih memilih meluangkan waktu bersama keluarga dengan melakukan aktivitas rutin, pergi bersama keluarga ke mall dan juga menyiapkan bekal untuk anaknya. Suami request pengen kaos kaki soalnya dicuri anaknya terus. Lihat kolor apa lihat mobil. Tolong banget. Keluar udah keluar. Kan ini yang buat ngantong-ngantongnya. Kayak siapa yang memfasilkan anak-anak untuk makan es krim? Papi. Tuh kan, Kasihan. nggak apa-apa dong. Nggak ada asuransi loh sayang. Kamu nggak ada approval aku sayang. Maaf. Tapi jangan gitu ya. Ya. Cuma bapaknya Bu yang mau. Kayaknya. Kepakai dulu. Lo mau apa deh? Yang satu suka nyolongin kos kaki bapaknya, jadi kalau nyari nggak ada nih ini. Oh, pantesan nyari-nyari itu. Yang satu hemat katanya, soalnya pakai kos kaki Playtopia. Lebih mahal sih, soalnya Playtopia lebih mahal mas. Harusnya yang tukang lapar mata tuh istrinya tuh. Saya anak kecil harus dipakai hari ini ya Allah. Ibu bawa anak kecil banyak. Mami mau nggak? Atau nggak mau mah? Dia kayak cicing nih. Tapi mau dari kota kayak dia juga. Ayo paling jelek. Paling jelek. Yang, tolong yang udah yang. Terin papi loh. Enggak lagi. Heboh ini banyak. Kenapa sih hari ini? Semangat ya soalnya. Hal tersebut memang sangat terlihat jomplang banget dengan Nikita yang justru mengaku sangat merindukan anaknya. Apalagi sang anak sempat kembali harus masuk rumah sakit. Namun bersyukur Hakim memberikan waktu untuk bisa melihat kondisi sang anak. Dan diduga geram akan hal tersebut, Nikita saat bersama awak media jelang sidang kemarin bahkan hingga meminta agar jangan membeli produk seterunya itu. Aduh. Iya, Facebook, influenza golongan A. Adik, masuk rumah sakit. Gimana kan itu? Panasnya kadang 39, 40. Jadi masuk rumah sakit. Saat anak sakit itu kan. Kurus tuh. Gara-gara mikirin anak sakit. Sampai tulangnya kelihatan. Turun berapa kilo kan itu? Nggak tahu turun berapa. Makanya juga dalam persidangan ini anak juga sempat sakit. Kan nggak pernah ninggalin anak. Paling ninggalin anak tuh seminggu. Karena me time luar negeri. Memberikan pengertian ke anak seperti apa kan? Ya, karena kan ada fasilitas telepon di dalam rutan, bisa video call, jadi tahu sih. Berarti rutin juga buat komunikasi sama anak. Rutin, harus rutin. Kalau Aska Arkana kan tidurnya satu kamar sama aku, jadi ya
bercandanya, baunya, apalagi kalau pulang sekolah kan. Yang anak kan enak. Terus anak-anak juga sekarang sudah alhamdulillah rajin sholat juga. Sering Memang semua itu rajin sholat, cuma nggak pernah diposting. Marong. Ajaran ibunya. Dan keluarga. Yang diposting yang huru hara aja. Biar kalian dapat berita. Gue dipanggil datang sekali aja langsung tersangka. Harusnya kan berapa kali? Bakal dikasih dulu. Pasalnya diganti gak tuh? Pasalnya diganti, terus Pak dia. Yang di BAP semua pasal 368. Tadi yang di sini 369. Agak nyambung. Di BAP ngomongin skincare, di sini ngomongnya beda lagi. Mungkin abu-abu ya, parah. Jangan beli skincare-nya. Jangan beli skincare Reza Gladys ya. Dan ya Besti, nasi udah menjadi bubur. Semua proses hukum akan tetap bergulir. Kita lihat aja hasilnya nanti. Semoga semua mendapatkan keadilannya ya. Yang pasti seperti dikatakan majelis hakim, untuk putusan akan ada di tanggal 28 Oktober ini Besti. Kira-kira apa nih harapan kalian? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.